Udah buruan sini duduk sini. Buruan sini duduk. Lu ngapain duduk di situ? Kan gue nyuruh lu duduk di sini di kasur. Nggak apa-apa, gue di sini aja. Lebih dingin. Tugas lagi. Lu kenapa ada datang? Muka kusut bener gue liat-liat. Kayak keset, lecak. Nih dosen gue tiba-tiba ngasih tugas dadakan. Udah gitu yang nyabelinnya, masa minta dikirim pakai email? Kayak kan udah ada WhatsApp, kenapa sih nggak pakai WhatsApp aja? Kan gue capek. Alah, emang itu mah lu aja yang males. Banyak alasan lu mah. Gue kasih tahu ya, email tuh ribet. Nih ya, gue harus nulis subjek dulu. Belum lagi gue harus ngisi dulu tuh isinya. Yang paling gue kesel tuh, kalau misalnya gue udah typo, nanti yang ada nyasar tuh email kemana. Kalau enggak malah kagak kekirim. Kan capek, ribet. Emang udah paling enak WhatsApp. Tapi ya kalau dipikir-pikir, sebenarnya email tuh banyak ngebantu kita nggak sih? Terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Iya nggak sih? Lah, emangnya bantuin apaan? Nah, jadi gini. Editor, lu ngapain ngeliatin gua mulu nih editor? Udah ganti footage ini, jangan gua mulu. Gua tahu gue cantik udah. Buruan. Hai guys, welcome back to Tulip Talks. Suka deh ada yang nonton 2. Baru dari mana nih? Walaupun aku hari ini berdendang seperti dinosaurus ya, tapi aku tetap terlihat cantik kan, seperti bunga tulip, seperti nama acara ini. Nah, udah deh, daripada lu berdua nih ya banyak cincong, gue aja deh yang jelasin. Soalnya kan gue emang baik hati dan tidak sombong. Kok sorry ketawa begitu? Yaudah, jadi gue bakal jelasin deh soal email. Soal tadi gue denger lu berdua pada ngomongin email kan? Ya kan? Nah, kita mulai dari yang pertama aja ya. Kita kenalan dulu sama siapa sih yang bikin si email-email itu ya. Jadi sebenarnya email itu udah ada dari 1971. Itu gara si Raymond Tomlinson namanya. Kita panggil aja si Ray aja ya. Nah, dia tuh email karena emang dia tuh pengen ciptain pesan antar komputer gitu. Terus kayak kenapa email itu wajib pakai simbol @ ya, kalau kalian berdua penasaran? Karena emang simbol @ itu tuh kayak Indonesia ya, artinya kayak di gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngirim harus pakai @. Makanya kayak misalnya gini deh, email gue kan ada contoh aja, mbakdino@gmail.com. Nah, kalau misalnya ngirim email ke gue, udah tertuju tuh pasti buat siapa? Buat Mbak Dino, karena udah ada simbol @-nya ya, kayak siput itu. Jadi waktu itu Raymond sempat kerja di salah satu perusahaan namanya ARPANET gitu. Nah, dia tuh sebenarnya perusahaan jaringan komputer ya jadul banget deh. Awalnya si Raymond ini ya coba-coba ngirim email pertamanya dengan tulisan QWERTY gitu, agak iup gitu ya. Nah, dari sana email langsung terus berkembang dari waktu ke waktu. Ya, pokoknya dari tahun 1975 itu akhirnya ada software yang ciptain email temuannya si John Vitale ini. Dan akhirnya saat itu email mulai deh lirik sama banyak orang. Ditambah waktu itu 1982 protokol SMTP diperkenalkan, terus abis itu tahun 1996 ada Hotmail muncul deh sebagai layanan email berbasis website gitu. Nah, sejak kehadiran internet itu ya email makin sering deh dipakai sama banyak orang. Bahkan sekarang udah ada lebih dari 4 miliar pengguna email di seluruh dunia. Oh my god, banyak banget. Coba kalian bayangin, dulu kalau mau komunikasi jarak jauh harus pakai surat. Dulu ngirim surat tuh bisa sampai 1 minggu lebih malah. Sekarang mah gampang, tinggal pakai email aja. Terus kita tinggal klik 3 detik udah kekirim. Email benar-benar berpengaruh banget di dunia teknologi informasi dan komunikasi. Selain jadi pelopor komunikasi digital, email juga jadi katalisator buat konfirmasi pembelian, newsletter, atau promo online ya kayak sekarang aja. Email tuh kayak KTP by the way kalau misalnya di dunia online. Entah itu buat verifikasi,
Ya, atau enggak buat pemulihan akun dan lain-lain. Oh gitu. Berarti bedanya email dulu sama email yang sekarang apa dong? Terutama kayak fitur-fiturnya gitu, ada bedanya nggak sih? Ya, itu mah emang lu nya ada yang gaptek. Emang lu tahu fiturnya? Oh, enggak sih. Udah deh, daripada kalian nebak-nebak nggak jelas, gue kasih tahu aja deh. Udah gue yang ngomong aja, gue yang ngejelasin. Jadi, email tuh punya banyak fitur, kayak fitur kolaborasi, signature, spam filter, integrasi aplikasi, schedule send, dan masih banyak lagi. Nih, salah satu fitur andalannya schedule send. Jadi kita bisa atur jam pengiriman. Kirim tengah malam, biar paginya kita tuh nggak perlu ngirim email lagi. Pokoknya email tuh banyak manfaatnya deh, terutama buat anak-anak kantoran. Iya, Bu. Iya. Oke, iya. Siap, Bu Bos. Siap. Berarti CC itu buat Ibu sama bendahara, terus yang BCC buat promosi email ke customer ya, Bu? Ya. Iya, Ibu. Hehehe. Saya janji nggak salah lagi. Maaf ya, Bu, ya kemarin ya. Iya. Emang CC itu apa? Nah, jadi CC itu tuh kepanjangannya carbon copy. Ya, dia tuh intinya memang kita bisa kirim email, terus nanti orang-orang tuh yang kita kirim itu bisa lihat siapa aja sih yang di-mention di situ. Ibaratnya ya kayak story di Instagram lah. Kalau misal kita nge-mention, terus nanti orang-orang tuh bisa ngeliat, oh kita nge-mention si ini, gitu. Terus kalau kayak gitu, bedanya sama BCC apa dong? Kalau BCC itu beda lagi. Kalau BCC itu blind carbon copy. Nah, kalau blind carbon copy, ya namanya juga udah blind kan. Berarti nggak semua orang bisa ngeliat. Nah, berarti kalau dianalogiin sih kayak close friend di Instagram lah ya. Kan nggak semua orang tahu tuh siapa aja yang ada di close friend itu. Nah, jadi email tuh ya nggak cuman kita pakai buat ngirim tugas ke dosen aja sih. Tapi bisa bantu banget buat jalannya perusahaan. Gitu, kayak ya buat anak kantoran itu cocok banget sih. Tapi sebenarnya gue masih penasaran sih, beda email sama Gmail tuh apa sih? Apakah dia berbeda atau dia sebenarnya sama aja? Balik lagi deh ke awal. Jadi email itu kan memang singkatan dari electric mail alias surat elektronik. Intinya, ini tuh teknologi yang dibikin emang buat kirimin pesan lewat internet. Jadi ya email itu konsepnya kayak pesan digital gitu deh yang dikirim lewat internet. Nah itu tuh namanya email. Nah kalau Gmail itu ya dia tuh emang layanan email tapi dari Google. Tapi nih email tuh sebenarnya banyak banget jenisnya. Kayak misalnya tuh ada Yahoo Mail, Outlook, ada Proton Mail, dan ya masih banyak lagi sih. Bentar, gue tuh penasaran. Soalnya pernah ada info lewat di FYP gue tentang kalau misalnya kita tuh bisa selamatin bumi dengan cara kita ngapusin email yang ada di trash. Masa iya sih? Ya sebenarnya sih nggak sampai segitunya, tapi bisa ngebantu sih. Jadi email itu kesimpan di data center yang pakai listrik 24/7. Semakin banyak orang yang ngirim email atau pakai email itu, makanya energinya tuh bakalan semakin sering kepake. Coba deh, kayak gini nih. Misal, kalau satu email kita ambil aja setara kurang lebih 0,3 gram. Terus ada 1 juta orang ngapus 10 email sampah. Kita tuh bisa ngurangin kurang lebih 1,5 ton karbon dioksida setara kita nanam 25 pohon. Tapi meskipun kita ngapusin email, server ya tetap terus berjalan. Jadi dampaknya kurang signifikan sih. Tapi hapus email lama, spam, promo, dan attachment besar gitu yang gak kepake, bisa kita biasain buat bantuin kita manajemen digital. Tapi nih, kalau dipikir-pikir, kenapa orang yang punya handphone harus punya email juga? Buat apa? Nah, terus gue pengen tanya nih Mbak Dino nih. Gue pengen tanya, kenapa kalau misalnya kita bikin email, kita tuh gak bisa gonta-ganti namanya? Kan kalau sosmed lain kan bisa gitu ganti username gitu. Tapi kenapa email nggak bisa ya? Ya gini aja deh ya. Kalian ini banyak banget tanya deh. Pusing nih. Udah deh. Jadi orang tuh wajib punya email walaupun kita punya handphone. Karena kita tuh butuh buat verifikasi. Contohnya misal nih kita pakai email buat daftar bikin akun sosmed. Kayak WhatsApp.
terus habis itu kayak Instagram, dan lain-lain. Terus kan kode verifikasi tuh dikirim kode OTP kan biasanya. Itu kan bakal dikirim ke email gitu. Terus kenapa email nggak bisa gonta-ganti namanya? Nih ya, itu kalau digonta-ganti bakalan ganggu verifikasi. Terus kalau misal kalian ada kontrak digital atau misalkan ada pembelian-pembelian yang transaksi digital gitu-gitu, itu bakalan keganggu. Makanya nggak bisa diganti-ganti. Contoh aja nih, misal kalau misal kalian ganti ya, itu tuh nanti nggak bakal masuk ke kalian karena bakalan kirimnya kalian ya ibaratnya kayak nama email kalian yang lama gitu, atau nggak malah nyasar ntar kan jadi ribet. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya email tuh masih relevan nggak sih di zaman sekarang? Ya soalnya kan udah ada beberapa sosmed tuh kayak Instagram, X yang emang ngebantu kita buat komunikasi. Ya jelas masih relevan lah, walaupun sekarang udah ada nih ya kayak WhatsApp dan yang lain-lain ngebantu kita buat komunikasi. Tapi bukan berarti email nggak penting gitu. Jadi intinya email itu masih relevan, tapi udah beda fungsinya aja. Betul sekali, kamu pintar, 100 buat kamu. Pokoknya email itu tuh sekarang emang dipakai buat komunikasi formal lah ya. Kan sekarang tuh lebih sering dipakai sama perusahaan-perusahaan gede gitu sih. Contohnya misal kayak buat urusan internal eksternal mereka gitu, di email. Jadi intinya email itu walaupun sekarang udah maju nih teknologi, dia tuh tetap punya tempatnya sendiri gitu ya. Betul, 100 lagi buat kamu. Jadi sebenarnya bukan soal kuno atau enggaknya sih, lebih ke kayak fungsi dan profesionalitas. Jadi jangan buru-buru ngapus akun email kamu. Tapi ya kira-kira nih menurut kalian, di masa depan itu email bakalan hilang kah? Atau bakal tetap ada? Soalnya kan zaman sekarang udah ada AI, siapa tahu kan posisi dia tergantikan sama si AI itu. Email tuh nggak bakalan punah, email tuh pokoknya bakal tetap ada. Percaya deh, soalnya email itu tuh kepake banget buat urusan kayak resmi. Terus ya, email juga kepake buat bisnis. Pokoknya email tuh bakalan terus beradaptasi sama zaman. Jadi ya dia nggak bakalan tergantikan sih. Kalau buat digital, dia selalu ada tempatnya deh pokoknya. Kemungkinan besar sih email tuh kalau di masa depan dia bakalan jadi arsip pasif, terus smart reply sama auto sorting gitu. Karena pakai sih bantuan oleh AI yang super duper pintar. Oh, jadi sebenarnya tantangan terbesar email tuh justru bukan AI, tapi orang-orang kayak dia nih, yang jarang buka inbox. Udah gitu kalau buka cuma pas penting-penting aja. Siap deh si paling rajin ngecek email. Sebenarnya nggak juga sih, masih ada problem-problem gitu, kayak misalnya overload, terus juga ada spam, terus sama kayak yang paling meresahkan itu adalah keamanan data. Oh my god, itu kan bikin kita gelisah galau merana banget gitu. Tapi nih sebenarnya semua tuh kalau misalnya masih ada evaluasi, inovasi, dan kita tuh email tuh masih bisa ngikutin perkembangan zaman, terus sesuai sama kebutuhan kita, itu aman-aman aja sih. Pokoknya email bakal tetap terus bertahan gitu. Udah pada paham kan soal penjelasan gue, Yan? Udah pada paham kan? Gila sih kalau nggak pada paham, kebangetan lo berdua. Pokoknya harus paham karena gue ini adalah orang paling, bukan orang. Gue ada dinosaurus paling keren untuk menjelaskan ini karena gue paling super duper genius. Jadi banget kata gue teh. Menyala Mbak Dino. Emang keren banget Mbak Dino. Tapi lu udah ngumpulin tugas belum? Udah belum? Iya sabar, bentar mau gue kirim. Sabar, elah. Bagel banget sih.